Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan izin Allah kita bisa berkumpul pada hari ini di Mushola Miftahul Jannah dalam rangka sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah dan janji Rasulullah. Orang yang mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran bersama dengan rahmat Allah. Orang yang belajar Quran diturunkan keberkahan. Maka insya Allah malam hari ini pertemuan kita adalah pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema dengan judul Haqqa Jihadi. Haqqa Jihadi artinya hak itu benar, jihadih itu berjuang. Artinya berjuang dengan benar. Yang sebenar-benarnya perjuangan itu seperti apa? Jangan-jangan selama ini kita sudah merasa berjuang padahal belum hak perjuangan kita. Karena kalau ada kata-kata haqqa jihadi, yang sebenar-benarnya perjuangan, berarti ada sesuatu yang tampak itu berjuang padahal tidak benar. Ada ceritakan Rasulullah kan nanti dari kiamat orang pertama masuk neraka adalah justru orang yang mati di medan jihad. Dia berjihad tapi ternyata diseret dalam neraka duluan. Kenapa? Salah niat. Kenapa? Salah tujuannya, salah maksudnya, tidak hak perjuangannya. Yang dapat bukan hadiah surga, malah dimasukkan dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Kita tentu tidak mau demikian. Kita bagaimana berusaha perjuangan yang kita lakukan nilainya adalah haqqo,
benar, haqqa jihadi, benar-benar perjuangan yang sebenar-benarnya perjuangan. Kata-kata haqqa jihad ini hanya terdapat satu kata dalam Al-Quran, satu kalimat, hanya satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang haqqa jihad. Jadi dari 6.236 ayat hanya terdapat satu ayat dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Hajj. Al-Hajj, surah yang ke-22, persis di ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasul syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Faqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam surah Al-Hajj ayat 78. Tentu Allah menempatkan perkataan haqqa jihadih ini di dalam surah Al-Hajj ini tentu mengajarkan satu pesan, satu makna buat kita semua. Kenapa perkataan haqqa jihad itu tidak ditempatkan di surah yang lain, tapi Allah tempatkan di surah Al-Hajj? Karena memang kalau kita mau belajar jihad yang sebenar-benarnya itu adalah proses orang pergi haji. Itu contoh jihad yang haqqa jihad. Kalau kita pergi masjid ini kan berkorban, kita paling tenaga aja. Kalaupun mengeluarkan biaya kecil biayanya, nukar bensin aja bisa, nukar minyak aja. Kada seberapa, kalaupun ada harta yang dikeluarkan, kada seberapa. Dan rumah kita parak aja dari sini, kada aja. Kalau beda dengan haji, itu haji itu adalah haqqa jihadi. Karena kata Rasulullah, di Quran dikatakan orang beriman itu waladzina amanu wajahadu fi sabilillah, ya kan, bi amwalihim wa anfusihim. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Orang haji itu berjuang itu dengan harta dan jiwa. Bukan cuma sekedar jiwa tapi juga harta. Tidak kecil biayanya, besar biayanya. Pengorbanannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Harus ngantri dulu sekian tahun. Kalau daftar sekarang mungkin berangkatnya tahun 2038. Jadi kawan kita kayak itu, orang dia Kemenang. Amun daftar ini 2023, maka berangkat 2038. 15 tahun lagi. Ini perjuangan ini. Ada main-main nih. Bisa mati berdahulu kita. Belum sampai pergi mati berdahulu dah. Kelawasan menghandani. Ada yang mau cepat, tapi itu pun nunggu juga sekarang. Ada namanya haji plus, cuman ganal benar duitnya, bisa 100 juta lebih. Tadi ada yang kawan berangkat haji plus, sekitar 120 jutaan. Berdua lagi ini hampir 240 juta, hampir 300 juta berdua aja pas bulan. Ya, nunggunya 2 tahun. Setempat nunggunya, tapi duitnya ganal juga. Dia diskusi sama bininya, akhirnya batal raja reguler ke tempat plus saja, ada rezeki ya, daripada menghadang 15 tahun kalau benar-benar sampai umurnya. Bayangkan itu. Jadi memang haji ini adalah haqqa jihadi. Jadi dari sisi materi dia memerlukan dana yang tidak sedikit. Kadang sedikit dananya kadang sedikit. Bahkan sampai ada yang sekitar 300 juta, 400 juta ada sekali berangkat. Kalau yang misalnya dengan kualitas hotel yang mewah apa segala macam, bisa sampai 400 juta sekali tulang haji ONH plus. Tidak main-main. Ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Itu pengorbanan. Jadi dari sisi materi itu pengorbanannya besar, cukup besar. Belum lagi dari sisi jiwa. Ini ibadah haji, ini ibadah fisik. Sampai di sana itu luar biasa pengorbanan. Kaki bisa pecah-pecah, apalagi hari panas segala macam. Kadang-kadang kalau dingin banar, kalau pas sekarang kan caca. Katanya kalau siang panas banar, kalau malam dingin banar. Cuaca di Mekah Madinah sekarang begitu katanya. Cuacanya ekstrim.
Jadi kalau siang hari itu panas benar, kalau malam hari dingin benar. Atau bibir pecah-pecah, batis pecah-pecah. Memang perjuangan sangat luar biasa. Kalau dibutuhkan kesabaran. Kalau ada kesabaran punya, ini bisa bayar, bisa bermain terus. Ada orang kan baru sampai sana sudah minta boleh sudah. Ada kisah-kisah di TV itu kalau ada masih di pesawat, hendak boleh kejar, kenapa lupa ngasih makan? Ingat ayam belum dikasih makan. Lalu hendak boleh, masya Allah. Ada bapak-bapak tua minta turun, minta boleh, kenapa aja ayam belum dikasih makan jar. Ingat sekalinya biasa kasih ayam makan kalau berangkat siapa ngasih makan ayam, lalu anak batal pergi haji gara-gara belum lupa ngasih makan ayam. Ini perjuangan yang luar biasa. Masya Allah, nanti sampai di sana ujian itu macam-macam, waktu cari hotel, kadang-kadang ada yang terlantar apa segala macam. Itu memang memerlukan ekstra semangat pengorbanan, semangat perjuangan yang besar. Maka haqqa jihadih itu Allah ditempatkan surah Al-Hajj supaya kita belajar. Kalau mau tahu bagaimana perjuangan yang sesungguhnya, belajar dengan peristiwa haji. Membutuhkan pengorbanan zahir, batin, materi dan imateri. Semuanya dibutuhkan pengorbanan. Meninggalkan keluarga dan lawas waktu meninggalkannya. Dan perginya jauh. Kalau orang bahari berkapal itu banyaknya di kapal sudah dijemput Allah dah. Memang hidup mati pergi haji nih. Sekarang dengar kabar sudah berapa tuh, sudah puluhan orang lah jamaah haji Indonesia sudah meninggal dunia di sana. Memang ini perjuangan yang luar biasa. Sehingga Allah tempatkan kata-kata haqqa jihadi itu dalam surah Al-Hajj. Pesan utamanya supaya kita belajar dengan peristiwa haji. Disitulah sesungguh-sungguhnya perjuangan. Tugas kita ada yang lain kecuali berjuang di jalan Allah. Sholat, mengaji, beribadah, berbuat amal kebajikan. Tidak ada tugas yang lain kecuali ingat sama Allah. Zikir diperbanyak, sholawat diperbanyak. Urusan dunia di-stop sementara waktu. Itu namanya haqqa jihad. Jadi ini pesan dari Allah, artinya jihad yang sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai kita ini hidup ternyata perjuangan kita itu belum dinilai sebagai perjuangan yang hak. Masih banyak salah, masih banyak kelirunya. Maka kita perlu belajar bagaimana perjuangan yang sebenar-benarnya perjuangan. Kita lihat sekarang terjemahan ayatnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jadi yang namanya perjuangan jihad yang sesungguh-sungguhnya itu wajahidu fillah, jalan Allah. Bukan jalan tauhid, bukan jalan dunia, tapi jalan Allah. Persyaratan utama jihad itu harus di jalan. Kalau ada orang yang bukan jalan Allah, itu tidak disebut sebagai jihad. Walaupun berjuang juga, banyak orang berjuang, tapi bukan karena Allah, itu tidak terhitung sebagai haqqa jihad. Kalau kita begawi, cari duit, itu kan dihitung jihad juga. Kalau mencari duit, kita kerja, itu dihitung jihad. Selama pekerjaannya kita lakukan itu karena Allah. Kita bekerja, kita berusaha, kita berupaya mencari nafkah, menghidupi keluarga, niatnya karena Allah. Baru namanya dia haqqa jihadi. Nah, orang kafir tidak demikian. Mereka itu usaha-usaha aja, cari duit aja, memang menghidupi keluarga juga, tapi tidak ada kaitan dengan urusan kepada Allah. Tidak ada kaitan dengan urusan ketakwaan. Maka usaha seperti itu tidak termasuk haqqa jihadi. Tidak termasuk. Nah, jadi kita sebab itu melakukan aktivitas apapun itu niatnya semata-mata karena Allah. Datang kita ke mushola ini niatnya karena Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan kumpul seperti ini turun rahmat Allah yang besar buat diri kita semua dan buat keluarga kita. Niat kita lurus hadir kemari tidak ada kepentingan yang lain kecuali hanya dalam rangka berharap rahmat dari Allah. Itu persyaratan yang namanya haqqa jihadi, itu jalannya jalan Allah. Wajahidu fillah haqqa jihadi. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dia maksudnya Allah, dan dia Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Jadi dalam agama ini
Allah itu tidak menginginkan kesukaran, tidak memberi kita kesukaran. Tidak memberikan kesukaran dalam urusan kita ibadah, tidak memberikan kita kesukaran. Orang haji itu diberikan kesukaran kada. Man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan haji bagi orang yang mampu. Kalau kada mampu, kada bisa duit, kada wajib. Wajib bagi orang yang mampu. Mampu secara fisik, mampu secara materi, mampu secara batin. Wajib. Mudahan, kada susah. Tidak ada Islam itu membuat kesukaran. Yang ada adalah kemudahan. Kalaupun ada kesukaran, itu dalam rangka Allah menguji iman kita. Makanya orang pergi haji itu tampaknya sulit, padahal tidak. Kenapa? Semua itu nilainya ujian, pengorbanan, perjuangan. Allah ingin melihat mana orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Itu maknanya. Tidak ada kesukaran, tidak ada kesulitan. Allah inginkan kemudahan. Nah, Islam itu demikian. Kalau ada dua hukum, kata Rasulullah, pilih yang memudahkan kita. Bukan pilih yang susah, pilih yang mudah. Dalam urusan agama, Allah tidak ingin kita susah, yang diharapkan kita mudah. Maka dikasih peringatan kita dengan ayat Al-Quran, kita diingatkan dengan satu kabar, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Setelah kesusahan itu ada kemudahan. Karena memang Allah tidak ingin kita susah. Allah tidak menginginkan kesusahan, kesulitan, kesukaran dalam urusan agama. Tidak ada. Dalam urusan ibadah semua dimudahkan oleh Allah. Sholat kita, kalau kadang kau berdiri boleh duduk, kadang kuat duduk boleh berapa, lihat dan suka. Puasa kita, kalau sakit boleh ganti dengan hari lain. Tidak ada urusan yang susah. Jadi kalau kita hayati, kita renung-renungkan, urusan agama ini sebetulnya tidak ada yang susah. Cuma terkadang manusia yang suka mempersulit dirinya sendiri. Terkadang kita ini kayak itu. Kita nih yang mempersulit diri sendiri. Inilah, itulah apa. Kadang-kadang kayak orang peristiwa orang mau pergi haji. Kadang-kadang banyak mempersulit diri sendiri. Padahal mudah aja. Kita yang membuat susah, membuat repot semacam bikin acara itu, bikin acara ini, merepotkan awak uyuh berdahulu sudah. Padahal sudah nak tolak haji. Harusnya energi itu memang dipersiapkan untuk haji. Ini kadang-kadang sebelum berangkat sudah uyuh berdahuluan. Kenapa? Banyak-banyak acaranya sebelum berangkat. Banyak ritual-ritual, ya kan seperti itu kan. Itu merepotkan diri sendiri. Islam tidak demikian, mudah. Dan itu harus kita yakini. Kalau sudah niat kita kuat mau jihad di jalan Allah, Allah akan berikan kemudahan. Mudah kata Allah, tidak susah. Millata abikum Ibrahim, maka ikutilah millah, itu artinya jejak jelujur. Ikutilah millah Ibrahim. Apa yang bisa kita pelajari dari millah Ibrahim ini? Tentu yang paling utama adalah soal pengorbanan. Soal jihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dengan perjuangan. Yang namanya jihad itu, yang namanya perjuangan, dikatakan dia jihad kalau di dalamnya ada nilai pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan bukan jihad namanya. Bukan jihad namanya. Pesan utama dari jihad itu adalah pengorbanan. Pengorbanan. Baru dikatakan kita berjuang itu kalau di dalamnya ada pengorbanan. Tadi contohnya pergi haji tadi kan, itu nilainya jihad. Kenapa? Pengorbanan. Keluar duit, menunggu lama, tinggal keluarga, sampai di sana panas terik matahari, dingin dan sebagainya. Ini betul-betul pengorbanan. Maka dikatakan dia jihad fisabilillah karena di dalamnya ada nilai pengorbanan. Semakin besar pengorbanan, maka semakin tinggi juga nilai jihad tadi itu. Nah, ini namanya haqqul jihad. Jadi millah Ibrahim itu mengajarkan, mendidik kita harus punya semangat pengorbanan, berjuang di jalan Allah itu berani berkorban. Berani berkorban. Yang takutan berkorban, berani berkorban untuk agama Allah.
Sebagai bukti iman, kita harus berani berkorban untuk jalan Allah. Kalau Nabi Allah Ibrahim itu berkorban, yang dikorbankan bukan lagi kambing, tapi anaknya yang paling dicintai itu siap dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim sebagai bukti cintanya kepada Allah, sebagai bukti keimanan. Nah, kita mungkin kalau disuruh kayak Nabi Ibrahim, pada sanggup kita kalau adalah yang sanggup di antara kita disuruh nyembelih anak. Sanggup pada? Urun pada sanggup kita. Datang perintah Allah, sembelih anakmu. Pada sanggup kita. Dan anak kita belum tentu mau juga dikorbankan. Ya, kalau beda dengan Nabi Allah Ismail. Falamma balagha ma'sa'iyya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim sudah mulai beranjak dewasa, falamma balagha ma'sa'iyya qala ya bunayya, berkatalah Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku ini bermimpi dalam tidurku. Inni ara fil manam, ya bunayya inni ara fil manam. Lalu katanya, disuruh aku diperintahkan oleh Allah menyembelihmu. Aku diperintahkan oleh Allah menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku Nabi Allah Ismail? Bagaimana pendapatmu? Lalu jawab Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah perintah Allah. Ini hebatnya Nabi Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapatkan aku sebagai orang yang sabar. Hebat ini. Orang tua siap mengorbankan anaknya, anaknya siap dikorbankan. Siap anaknya. Maka inilah dikatakan millata Ibrahim. Ikutilah millahnya Ibrahim. Orang tua kita Ibrahim. Bagaimana semangat pengorbanan, bagaimana semangat keluarga Nabi Allah Ibrahim dalam berkorban di jalan Allah. Bukan lagi harta benda yang dikorbankan, tapi anak yang dicintai pun kalau sudah diminta oleh Allah siap untuk dikorbankan. Nah, kita kayak Nabi Allah Ibrahim, karena disuruh nyembelih anak ada, cuma disuruh nyembelih kambing sikung aja. Kita ini kan disuruh nyembelih anak, cuma disuruh nyembelih kambing sikung aja. Harganya lebih kurang seharga handphone lah, handphone Samsung. Kan sekarang sekitar 2,7 lah. Dan sekarang ulun itu 2,6 sekong kambing. Kemudian ada yang 2,6, 2,7, ada yang 3 juta. Intinya tidak lebih dari 3 juta. Paling larang 3 juta satu ekor kambing. Tidak diminta menyembelih anak, tapi Allah dan Rasulnya minta menyembelih kambing. Disuruh kita berkorban, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Tuhanmu telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasalli, atas nikmat Allah itu kita diminta oleh Allah. Diminta apa? Fasalli. Fasalli li rabbika. Salatlah karena Tuhan. Yang pertama kita diminta salat karena Allah. Yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah. Ini berdampingan nih. Salat dan berkorbanlah. Inna syadi'aka huwal abtar. Siapa yang tidak mau melakukannya, dia terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang mampu berkorban, dia tidak mau berkorban, putus dari rahmat Allah. Putus. Makanya kita sekali-kali, itulah pengorbanan tadi. Perjuangan jalan Allah harus ada pengorbanan. Coba kalau kita ada rezeki, dikasih berdoa sekarang, ya Allah, beri rezeki ya Allah, untuk bisa aku berkorban seekor kambing. Nanti dikasih Allah itu misalnya dapat rezeki 2,7. Nah, biasanya diuji oleh Allah. Pas saat kita mau berkorban, ada aja tuh di rumah keperluan. Airlah belum bayar, listriklah belum bayar, SPP anak belum bayar, kredit motor belum bayar, kredit mobil belum bayar. Banyak benar keperluan nih. Di saat yang bersamaan kita komitmen mau berkorban. Duluan yang mana kita kira-kira? Duitnya juga cuma pas-pasan 2,7 sekong kambing aja, tapi di saat yang lain keperluan rumah banyak banget. Pilih mana kira-kira orang? Ya, banyak orang kira-kira udahlah kena-kena aja berkorban, kada wajib aja, kada wajib juga, kena-kena aja gini. Ini rumah perlu banget. Padahal coba sekali waktu dibuktikan berkorban gitu.
bela, utamakan kepentingan Allah. Nanti lihat bagaimana Allah mengurus rumah kita. Iya, itu kadang-kadang itu bahasa iman seperti itu. Coba kita bismillah ya Allah, aku korban karena Engkau ya Allah. Bismillah ya Allah. Lihat bagaimana itu. Insya Allah segala keperluan rumah itu cara Allah hebat. Ada aja untuk dipenuhi segala keperluan kita itu. Tempuh jalan Allah, walaupun jalan Allah itu sulit dan mendaki. Ini kajian kita doa. Karena memang jalan Allah itu penuh dengan semangat perjuangan dan pengorbanan. Belajarlah dari millahnya Ibrahim, bagaimana besarnya semangat pengorbanan. Nah, sebab itu sambut sebentar lagi, ini lebih kurang seminggu lagi ya. Malam ini sudah tanggal 23, jadi 6 hari lagi. 6 malam hari lagi masuk tanggal 1 Zulhijjah. Tinggal 6 malam hari lagi. Malam Senin depan sudah jatuh 1 Zulhijjah. Malam Senin depan ya, tanggal 19 sekarang. Ya, itu. Sekarang tanggal 23. Malam Senin depan sudah jatuh tanggal 1 Zulhijjah. Cobalah kita usahakan berkorban. Korban itu bukannya seumur hidup sekali, setiap tahun. Berkorban itu bukan seumur hidup sekali, setiap tahun. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Setiap datang Zulhijjah, Rasulullah selalu berkorban terus. Motong sapi, motong kambing, motong unta. Setiap tahun berkorban. Nah, kita pun demikian, usahakan sisihkan rezeki kita sedikit untuk niat berkorban. Ada orang pergi haji, ceritanya Masya Allah, ada tukang jual bakso mengumpulkan uang 10.000 sehari selama 10 tahun, tulak haji. Setiap hari 10.000, setiap hari 10.000 selama 10 tahun, itulah haji. Macam-macam ceritanya orang-orang yang berjuang untuk pergi haji tadi. Yang berangkat bukan orang kaya, tapi orang-orang yang punya semangat juang dan pengorbanan di jalan Allah. Ada orang sugih batal berangkat, ada orang sugih kada jadi berangkat haji, padahal duit banyak apa segala macam, kada jadi berangkat karena kurang semangat perjuangan. Ada ujian sedikit batal berangkat. Karena pesawat ada orang kelas 1, ada orang yang batal berangkat karena pesawat ini kelas ekonomi, kada maunya. Batalnya sudah berangkat tahun depan aja. Kenapa? Karena pesawatnya kelas ekonomi. Dia maunya pesawatnya kelas VIP. Ada yang seperti itu macam. Juga kada perang tajuk pada di medsos ada begitu beritanya. Masya Allah, kalau itu bujur, Masya Allah. Ada perjuangan. Jadi Allah tidak menginginkan kesusahan, Allah inginkan kita kemudahan supaya mudah. Millata abikum Ibrahim, ikutlah millahnya Ibrahim. Artinya semangat perjuangan pengorbanan itu ikut jejak Nabi Allah Ibrahim. Wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Jadi mulai dari dulu, dari zaman Nabi Adam itu sudah kita itu ditetapkan sebagai seorang muslim. Nabi-nabi semua disebut dengan muslim, yang artinya berserah diri kepada Allah. Dia telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Di Quran pun dijelaskan bahwa sejak zaman dahulu disebut dengan muslim. Nabi Yusuf mengatakan, aku ini qala innani minal muslimin, aku termasuk orang muslim. Nabi-nabi mengatakan qala innani minal muslimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang Islam. Di Quran dijelaskan. Dan dinamakan dengan Islam dalam Quran ini. Agar Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Jadi kaitannya dengan jihad tadi itu, Rasul itu akan bersaksi kalau kita ini umatnya apabila kita mengikuti jejak Rasulullah. Apa jejak Rasulullah itu? Berjuang di jalan Allah, mengajak orang kepada kebaikan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kata Rasulullah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku, ad'u ila Allah. Mengajak, memotivasi orang untuk ke jalan Allah. Itu jalan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Supaya Rasul itu bersaksi kepada kita, kita ikuti jejak Rasulullah.
jadilah orang yang menempuh jalan perjuangan di jalan Allah, jalan jihad, jalan dakwah, jalan ibadah, jalan kebaikan. Tempuh jalan yang baik sebagaimana yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku mengajak orang kepada jalan Allah. Itu jalan Rasulullah. Maka siapa yang menempuh jalan Rasulullah, Rasul akan jadi saksi atas dirinya. Nah, nanti kita di akhirat itu, Bapak-bapak sekalian, kawan-kawan, yang paling diperlukan adalah saksi dari Rasulullah. Kalau sudah Rasul mengatakan, benar ya Allah, sepulangnya umatku selamat kita. Cukup itu aja. Cukup Rasul mengatakan, benar ya Allah, sepulangnya adalah umat selamat. Nah, tetapi tadi Rasul mengatakan Rasul akan bersaksi kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kepada orang-orang yang menjalankan keislamannya, kepada orang-orang yang menjalankan petunjuk Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, baru Rasul bersaksi atas dirinya. Baru bersaksi atas dirinya. Wa fi hadza liyakuna Rasul syahidan 'alaikum. Rasul bersaksi. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi kita ini kadang sama-sama saksi, Pak Sebulan, Pak Ardian. Kita nanti kalau di akhirat sama-sama bersaksi kita nih. Jadi ulun saksinya pengaji Pak, ulun saksinya malaikat, ulun saksinya Allah. Bapak ini mengaji, Bang Giman mengaji, ulun saksinya Allah. Setiap malam Kamis kami kumpul belajar baca Quran, ulun saksinya. Pengen kata juga, ulun saksinya, ya Allah, ini Firdaus Bujur mengajar kami Quran, Sidin yang mengajar kami mengaji. Saling menjadi saksi. Makanya kita disuruh kumpul dengan orang-orang soleh itu, karena akan saling menjadi saksi. Nanti kalau orang-orang yang tidak beriman tadi itu, dia tidak saling saksi, yang ada saksi yang memberatkan. Aku nih macal, ngipang penyebabnya jar. Gara-gara ini pang membawa aku jar. Dulu aku orang baik. Gara-gara inya dia membawa aku minum mabuk-mabuk, ini pengurangnya. Ya seorang, jangan kamu menyalahkan aku jar, ikam yang mau. Nah, jadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah itu satu dengan lain dikatakan saling bermusuh-musuhan. Di Quran dikatakan begitu tuh. Teman-teman yang tadinya waktu di dunia akrab itu akan saling bermusuhan satu dengan lainnya. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-67. Ayat bukan Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Yang tadi di dunia itu akrab benar, berkawan benar, kemana-mana serantang seruntung, berdua tarus. Teman-teman karib satu sama lain kita saling bermusuh-musuhan. Yang tadi di dunia pindah akrab benar, nanti di akhirat itu saling bermusuh-musuhan semua. Siapa yang kena bermusuhan? Illal muttaqin, kecuali orang-orang berteman karena ketakwaan. Makanya kita ini berkawan dengan orang baik, berkawan dengan orang soleh, supaya selamat kita. Ada saksinya, ulun saksinya ya Allah. Salat subuh sidin ada di musola ini, salat subuh berjamaah, ulun saksinya sidin ada. Masya Allah, orang beriman. Jadi Rasul menjadi saksi atas kita, kita pun saling menyaksikan satu dengan lainnya. Saling menyaksikan. Demikian juga orang zalim tadi ada juga saksinya. Aku saksinya Allah, ini orang ini zalim benar. Waktu hidup zalim benar orang. Aku saksinya. Nah ini kena. Datang lagi seorang, bujur ya Allah, ini duit akunya memakannya jar. Oh, datang lagi seorang, bujur ya Allah, aku ditipunya. Berat. Nah, maka kita jadilah orang baik dan berkumpullah dengan orang-orang yang baik supaya kita menjadi satu saksi dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita sambung lagi surah Al-Hajj tadi. Faqimus shalah, maka tegakkan sholat. Nah ini sholat ini perjuangan rupanya. Perjuangan. Kalau kita berjuang itu kan perlu pertolongan. Perjuangan di jalan Allah itu
Yang paling diperlukan adalah pertolongan Allah. Bukan hebatnya orang berperang jalan Allah itu, bukan karena hebatnya persenjataan, bukan karena banyaknya pasukan, bukan, tapi karena pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah. Walaupun kita ini banyak, tapi tidak ada pertolongan Allah, kalah. Dalam cerita perang Hunain, Al-Quran ceritakan perang Hunain itu jumlah pasukan Islam ini 12.000 orang. Banyak. Setelah penaklukan kota Mekah, lalu ada perang Hunain, melawan pasukan kafir hanya 4.000 orang. Lalu di situ muncul rasa pede, rasa kesombongan kata orang Islam. Musuh kira-kira kayak itulah, musuh 4.000 kecil aja. Kita 12.000 orang, kita akan kalahkan mereka. Lupa soal pertolongan Allah, lupa berdoa minta pertolongan Allah, lupa karena merasa pasukan tadi kuat. Akhirnya sejarah mengukir dalam perang Hunain Islam kalah. Padahal kita unggul persenjataan, unggul bela manusia, kalah dalam perang karena lupa pertolongan Allah. Allah jelaskan tuh. Tidakkah kalian bersyukur bagaimana kalian, aku ingatkan dulu kalian belum membesar tapi kalian kalah. Sebaliknya dalam perang Badar, kita Islam cuma 313 orang dengan persenjataan yang seadanya melawan pasukan kafir Quraisy 1.000 orang. Di situ tapi umat Islam merasa dia lemah. Kayak apa kami ya Allah? Kami sedikit orangnya, senjata kami lemah. Rasanya kami tidak mungkin menang ya Allah. Kalau Engkau tidak menolong kami, tidak mungkin kami menang. Kau yang bisa memenangkan kami, tolong kami. Sampai doa Rasulullah kan, kalau hari ini Islam kalah, niscaya tidak ada lagi agama di muka, agama Islam di semuka bumi ini ya Allah. Oleh karena itu menangkan kami ya Allah. Akhirnya dengan pertolongan Allah 313 orang bisa mengalahkan 1.000 orang karena pertolongan Allah. Sebaliknya yang tadi perang Hunain, banyak kita Islam kalah karena sombong dengan kebesaran, karena merasa hebat, karena merasa kuat lalu dikalahkan oleh Allah. Sebab itu kita jangan lupa tuh minta pertolongan Allah. Bagaimana cara minta tolong kepada Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Faqimus shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Makanya Rasulullah itu kalau mau perang sholat dulu. Ngajak sahabat-sahabat, ayo kita sholat dulu, berdoa sama Allah baru perang. Apa menang? Minta tolong kepada Allah dengan sholat. Sholat adalah kunci kemenangan. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Yakin. Yang kedua, wa'atuz zakah. Keluarkan zakat supaya kita memenangkan perjuangan, berkorban dari simbolnya bayar zakat tadi. Wa'atuz zakah. Wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Ini dia nih. Ini tali agama Allah. Kalau orang tanya tali agama Allah itu apa? Ini Quran. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah itu maksudnya berpegang teguh kepada petunjuk Allah Quran. Ini seperti tali yang kuat ikatannya. Kalau kita berpegang teguh kepada Quran itu insya Allah kita dimenangkan oleh Allah. Berpegang teguh kepada tali agama Allah. Huwa maulakum, dia Allah pelindung kalian. Jadi kalau sudah kita sholat, kita berzakat, kita pegang Quran, petunjuk Allah dengan benar, mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, memahami, mengamalkannya, huwa maulakum, maka dia Allah akan menjadi pelindung. Dalam perjuangan jadi menang kita akan dilindungi oleh Allah. Orang dalam pandangan orang kafir, umat Islam dalam perang Badar banyak banget umat Islam ini, ribuan orang. Padahal cuma 313. Dari mana tuh? Allah turunkan malaikat berbondong-bondong turun 1.000 malaikat, 3.000 malaikat, sampai 5.000 malaikat Allah turunkan untuk membela Islam. Huwa maulakum, dia Allah lah pelindung kalian. Jangan cari pelindung yang lain. Jangan kita ini kalau ada apa mencari pelindung yang lain. Carilah perlindungan Tuhan kepada Allah, berharap pertolongan kepada Allah. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik pelindung dan dia sebaik-baik penolong. Amun kita minta tolong lawan orang, kadang-kadang luput. Bukan menolong malah mencelakakan, malah bisa. Bukannya menolong malah membuat kita celaka. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong hanya Allah. Dalam hak jihadi, dalam perjuangan di jalan Allah, yang paling kita perlukan sekali adalah pertolongan dan perlindungan dari Allah.
Kalau dua itu tidak ada, kalah kita dalam berjuang. Kalah kita. Pastikan kalah dalam berjuang. Kalau tidak ada pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita mintalah pertolongan Allah, mohon perlindungan dari Allah. Salah satu kuncinya dengan selalu menjaga sholat, keluarkan zakat. Nah, kalau bulan haji nanti berkorban. Kalau yang belum berkorban, segera niatkan sekarang. Ya Allah, berikan rezeki ya Allah. Insya Allah kalau mau rezeki tahun ini aku berkorban. Nanti insya Allah Allah kirim rezekinya. Tapi jangan berubah niatnya. Tadi kan berkorban, begitu datang duit, berubah niatnya. Tapi ini keperluan banyak. Nah, itu kayak gitu akhirnya kan pada berkorban tuh. Tahun depan aja gitu. Nah, padahal tadi niatnya, janjinya kalau dapat rezeki mau berkorban. Dikasih Allah rezeki, ternyata kena berkorban. Kenapa? Pada saat yang sama banyak keperluan yang mendesak juga, batal berkorban. Nah, kita jangan sampai demikian. Itu ujian dari Allah. Tetapkan kalau sudah mau berkorban, berkorban aja. Maka Allah akan menolong kita. Wa maulakum wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Inilah makna haqqa jihadi. Jihad yang sebenar-benarnya. Jadi pesan utamanya, pesan pentingnya, tumbuhkan semangat perjuangan dalam jiwa kita ini. Raya haji ini tumbuhkan semangat perjuangan, tumbuhkan semangat kepedulian kepada orang lain, tumbuhkan semangat kepedulian, semangat kebersamaan itu tumbuhkan besar dalam jiwa kita. Karena itu akan menjadi kunci kemenangan. Dan jaga hubungan baik kita kepada Allah, jaga juga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Ini bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.